Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Veronica Nubatunis dengan NIM 18030300108. Kelas C, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, video kali ini saya akan membahas materi mengenai pilkada. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh para Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak telah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau bisa disingkat sebagai pilkada. Pilkada ini pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005 sejak sudah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Pilkada ini dimaksudkan dalam rahasia pemilu sehingga secara resmi bermanfaat sebagai pemilihan umum. Yang berikut pengertian pilkada. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau bisa disebut dengan pilkada atau pemilihan adalah pemilihan umum untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik, parpol, atau gabungan parpol dan perseorangan. Pilkada merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratannya. Berikut ini ada beberapa dari pengertian pilkada menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Suryo Utomo, pilkada adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, terutama rakyat yang telah memiliki hak pilihnya. Hak ini digunakan untuk memilih wakil-wakilnya di MPR dan DPR dan DPRD. Yang berikut menurut Haryas G. Were DKK, pilkada adalah kesepakatan rakyat pemilihan pimpinan mereka serta memutuskan apa yang ingin pemerintahan lakukan. Untuk mereka, keputusan rakyat juga menentukan hak yang mereka miliki dan ingin mereka jaga. Yang berikut menurut Ali Marpoto, pilkada adalah satu lembaga demokrasi yang dipakai untuk memilih anggota-anggota perwakilan rakyat, seperti memilih anggota MPR dan DPR maupun DPRD yang akan bertugas bersama-sama dengan pemerintahan serta menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara. Yang berikut menurut peserta pilkada. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini dihubungi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta politik juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menandakan keputusan Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan MK yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun. Yang berikut ada beberapa syarat-syarat kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Kepala Negara Kesatuan Republik Indonesia, berpendidikan rendah, sekolah lanjut tingkat atas atau sarjana. Yang ketiga, telah mengikuti uji publik berusia paling rendah 30 tahun.
untuk calon gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan calon wali. Yang keempat, mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter. Yang kelima, tidak pernah jatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 5 tahun. Yang keenam, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketujuh, tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Kedelapan, menyerahkan daftar kekayaan pribadi. Yang kesembilan, tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawab yang meninggalkan keuangan negara. Yang kesepuluh, tidak sedang menyatakan pilihan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap. Yang terakhir, memiliki nomor pokok wajib pajak NPWP dan memiliki laporan pajak pribadi. Yang berikut manfaat pilkada. Pilkada ditunjukkan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat serta mewujudkan demokrasi terletak di tangan rakyat, sehingga rakyat dapat menentukan wakil rakyat yang akan mengatur jalannya pemerintahan. Pilkada diajarkan sebagai saran untuk membentuk perwakilan politik sehingga rakyat dapat memilih wakil yang bisa dipercaya serta bisa mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat yang memilih, sehingga semakin tinggi kualitas pemilu akan semakin baik juga kualitas para perwakilan rakyat. Yang kedua, asas pilkada. Langsung rakyat berperan sebagai pemilihan, mempunyai hak yakni memberikan suara secara langsung sesuai dengan hati serta dan memakai peran. Yang terakhir, makna pilkada. Perspektif tujuan pilkada ditunjukkan sebagai memindah konflik, memindah dari masyarakat kepada perwakilan politik bersama tujuan menggunakan integrasi masyarakat. Yang terakhir, tujuan pilkada. Tujuan pilkada yaitu untuk pilih wakil rakyat dan wakil area untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Selain itu, pilkada termaksud memiliki tujuan untuk berpengaruh dan memperoleh sumbangan rakyat, fungsi mewujudkan tujuan rasional yang mencantumkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Baik, terima kasih.